Halo semua, balik lagi sama gue di Jasper Cool ID bareng gue William, dan kali ini waktunya nge-review lagi hari ini dua match yang dua-duanya kena comeback, tapi ada yang satunya berhasil lewatin comebacknya, ada satu lagi yang gagal manfaatin comebacknya. So, kita nggak lama lagi, langsung mulai dari Perancis aja dulu yang gagal memanfaatkan peluangnya untuk lolos dan berhasil di comeback sama Swiss 3-3 dan akhirnya kalah adu penalti setelah Mbappe gagal memasukkan bolanya ke arah gawang. Berhasil ditepis sih lebih tepatnya sama kipernya Swiss, dan kemarin fighting spiritnya Swiss ini berhasil mengantarkan mereka ke babak selanjutnya. Ini salah satu match yang gak diduga-duga karena Perancis ini jadi favorit juara kan. Sama kayak Belanda kemarin, Belanda yang diunggulkan buat lolos daripada Ceko, malah Ceko yang lolos. Ini karena beberapa faktor juga, salah satunya kartu merahnya De Ligt yang gue udah review juga kemarin, dan kali ini faktornya adalah kelengahan dari pemain-pemain Prancis itu sendiri setelah mereka unggul 3-1. Ini yang gue lihat terutama setelah golnya Pogba ini, mereka sangat ngendorin serangan, cenderung ngerasa udah 3-1 ini udah aman. Terus apalagi kan udah masuk menit 79 80 gitu. Padahal di situ duar gitu kan. Pas menit 80-nya dicetak gol lewat heading lagi. By the way, yang heading ini kuat banget, duel udaranya kelihatan banget. Dia satu menang lawan Lenglet, yang tadi menang lawan Kimpembe. Gol yang ketiga ini keren, asisnya dari Granit Xhaka ke arah pemain depannya dan berhasil cetak gol. Dia ngegocek satu pemain, dia ngegocek Kimpembe di situ, habis itu cetak gol, masuklah. Itu kelihatan itu pemain Prancis itu pada bete semua setelah diunggulin lagi 3-3, dan akhirnya kita mulai dari formasinya. Ini juga salah satu jadi penentu kenapa Swiss ini berhasil ngegolin duluan ketimbang Prancis, karena di babak pertama ini formasi 3-5-2 ini nggak berhasil. Tapi kok kenapa dimasukin 3-5-2 sih? Kenapa nggak main 4 back aja kayak biasa gitu kan? Padahal 4 back juga works well. Tapi perlu diingat juga, di Euro kali ini Prancis ini cuma menang satu kali, boy. Satu kali pun dia menangnya juga cuma lawan Jerman yang golnya itu pun gol bunuh diri. Sisanya seri lawan Hungaria, seri lawan Portugal juga, dan kali ini seri lawan Swiss. Tapi karena kalah penalti jadi hitungannya kalah di babak 16 besar. Dan ini juga bakal jadi pukulan telak buat Deschamps, karena pemain bintang di Perancis itu banyak banget tapi nggak bisa dimanfaatkan dengan baik. Bahkan secara strategi pun polanya juga cenderung sama, terlalu banyak ngandelin speednya Mbappe, Benzema sama Griezmann, terutama Mbappe, karena serangan ini hampir semua itu dari sisi kiri. Kalau serangannya Perancis, kalau nggak dari sisi kiri, berharap sama Mbappe buat speednya ngelewatin pemain-pemain Swiss, dia bakal ngandelin Pogba buat terupas atau long ball ke arah Benzema atau Griezmann. Dan gol yang pertama ini dari Swiss ini kelengahan dari Lenglet, salah satu juga pemain yang underperform dan langsung diganti di babak kedua. Lenglet ini bukannya ngehadang atau duel udara lawan Sepripovic kalau nggak salah, itu dia malah bengong sampai komentatornya bilang dia wandering gitu kan. Itu bebas banget itu lawan dari Lenglet ini, bisa heading dan akhirnya cetak gol. Gol kedua itu juga dia yang cetak gol. Tapi di sini bedanya Lloris yang bengong. Dia cuma kayak ngeliatin doang,
Oh, oke, gol. Di babak kedua akhirnya gantilah Lenglet sama Kingsley Coman karena 3 back ini nggak berjalan. Akhirnya balik lagi aja ke formasi 4 back, Rabiot jadi back kiri yang sebelumnya wing back kiri. Ini juga terjadi karena krisis juga di lini kiri belakangnya Prancis. Prancis itu dia cuma bawa 2 back dan apesnya ini dua-duanya cedera semua. Jadi ini juga bisa jadi pelajaran buat Prancis juga mungkin. Ini next mungkin kalau di Piala Dunia mereka harus bawa minimal 3. Sama kayak beberapa tim lain juga yang emang dia nggak cuma bawa stok 2 pemain fullback buat setiap posisinya, tapi dia pasang 3, bahkan Inggris aja sampai 4. Untuk back kanan 2-nya lagi di back kiri, tapi Trippier bisa dimainin di kiri sesuai Southgate bilang, dan kemarin memang menang. Tapi di satu sisi juga Perancis gol-golnya juga keren-keren. Yang pertama golnya Benzema itu dari ball control, dari dia positioning, cari celah buat opening, itu bagus banget sampai bisa diterupas. Dia kontrol bolanya itu oke banget, on point banget, dan bisa shooting Benzema. 1 gol. Gol keduanya itu kerja sama tektok antara Mbappe, Griezmann sama Benzema, itu juga top class. Permainan yang kayak gini harusnya yang lebih banyak dihadirkan dari sisi Perancis, tapi sayangnya itu gak banyak kelihatan di match ini. Congrats buat Swiss yang bisa memenangkan pertandingan lawan salah satu kandidat juara dari Euro ini. Next kita ke Spanyol lawan Kroasia. Nah, Spanyol lawan Kroasia ini ceritanya serupa tapi tak sama. 3-3 juga, tapi Spanyol berhasil ngebalikin lagi 3-5. Sebenarnya Spanyol ini bisa nge-end game ini lebih awal karena performanya Spanyol ini kali ini lebih bagus daripada yang sebelum-sebelumnya. Ferran Torres, Busquets, Eric Garcia ini mainnya lagi bagus semua. Bahkan Paulo Sarabia juga mainnya bagus. Pedri cukup oke. Permainannya overall hampir semua pemain Spanyol ini bermain dengan baik, kecuali kipernya di awal-awal yang kasih gol giveaway di menit 20 karena dia gol bunuh diri, miscatch gitu. Tapi dia mampu membayar semuanya itu dengan baik setelah itu, dan beberapa penyelamatan yang oke dia tampilkan sehingga Spanyol bisa lolos ke babak berikutnya. Yang bagus di sini MVP-nya Busquets, tapi yang patut diapresiasi juga jangan lupa adalah Ferran Torres. Dia adalah kreator dari 3 gol yang terjadi atas Kroasia. Yang pertama itu Ferran Torres golnya itu ngebantu ngebuka ruang. Dia yang memulai serangan dari sisi kanan, akhirnya bergerak ke sisi kiri, shoot, ada kemelut, cetak gol. Itu yang golin Sarabia yang pertama. Gol kedua itu dapat asisnya dari Ferran Torres. Ferran Torres beroperasi di kiri, dia crossing, gol sama Azpilicueta. Nah, ketika Ferran Torres ini ke kiri, yang ngisi tempatnya ini ya Azpilicueta. Dia maju ke depan, dia cetak gol. Dan yang gol ketiga ini baru sama Ferran Torres itu sendiri. Dia kombinasi 1-2 sama pemain sama pemain Spanyol lain, dan dia berhasil cetak gol di situ. Kombinasi yang keren banget, setup play yang keren banget. Sementara Kroasia di awal-awal ini gue cukup mempertanyakan sebenarnya keputusan dari pelatih. Tapi di satu sisi gue juga agak bingung juga kok jadi pelatih, karena mereka punya defense yang kurang oke.
karena mereka punya defense yang dua pemain ini, terutama back kiri sama satu back tengah namanya Vida ini kurang maksimal dalam penampilannya. Sementara serangannya juga kalau buat counter attack ini enggak banget. Kemarin itu banyak counter attack yang true pass-nya itu kekencengan ataupun salah passing. Banyak banget kejadian di sini, dan mereka ini lebih oke kalau mereka yang lebih berusaha buat ball possession. Makanya gue lebih prefer kalau di babak pertama mereka bisa ngegas dari awal, ikutan rebutan ball possession meskipun kemungkinan besarnya juga kalah. Seenggaknya mereka bisa nge-press Spanyol supaya nggak banyak nyerang. Mereka nih Kroasia malah cenderung parkir bis, bahkan nggak ngasih tekanan sama sekali di lini depannya. Setelah kebobolan 2-1 baru mereka mulai nge-pressing dari tiga orang lah ke depan, mereka pressing, dan di situ kelihatan banget ketika mereka mulai main ofensif, mulai nyerang, fighting spiritnya keluar lebih lagi, itu baru kelihatan banget Kroasia berhasil nambah 2 gol dan berhasil ngimbangin 3 sama akhirnya. Tapi ya gitu lagi, keulang lagi di babak perpanjangan waktu. Ini kayaknya bisa jadi sih pelatihnya Kroasia ini emang pengen ngincer adu penalti juga, tapi sayangnya kombinasi pemain Spanyol ini di gol kelima ya, kombinasinya ini terlalu oke gitu kan, sampai nggak bisa dihadang sama back-backnya Kroasia dan berhasil cetak gol. Kalau golnya keempat itu lagi-lagi mereka nggak nge-pressing tim Spanyol ini, terutama dari belakang ketika mereka bangun serangan, sehingga Busquets juga terutama bisa ngalirin bola itu bebas banget di area tengah dan nggak ada yang nge-pressing dia. Ini cukup fatal sih sebenarnya dari sisi Kroasia, karena akhirnya berbuah gol juga, dan ini momen comeback ini juga belum tentu datang 2 kali gitu. Jadi sayang banget buat Kroasia, padahal mereka udah sempet comebackin tapi harus dibalikin lagi jadi 5-3 sama Spanyol. Spanyol overall mainnya bagus banget kali ini. Mereka main simple, main itu sebenarnya, tapi Spanyol itu keren banget kali ini mainnya. Mereka itu kombinasi 1-2-nya itu di lini sayap itu jalan. Kombinasi 2-3 orang pemain di lini sayap, abis itu serangin dari sayap ke depan, nusuk gol. Itu yang ditampilin sama permainannya Enrique di game kali ini. So itu aja yang gue bisa bahas kali ini. Next ada match seru antara Inggris sama Jerman, jangan kelewatan. So that's it from me. Don't forget to like and subscribe, dan juga komen di bawah gimana menurut kalian antara match tadi yang kedua ini. Jangan lupa jaga kesehatan kalian, stay safe, stay healthy, ikutin prokes yang ada. Bye.